Shalom sahabat GKI yang dikasihi Tuhan. Kembali sapaan gembala menjumpai Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini 27 September 2024 bersama dengan saya Pendeta Fajar Junianto yang saat ini melayani di GKI Pondok Chandra Indah Sidoarjo. Dan tema perenungan pada saat ini adalah diberkati untuk memberkati, yang akan didasarkan pada Yohanes 6 ayat 8 sampai 11. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami bersatu hati berdoa ya Tuhan, memohon akan segala rahmat dan cinta-Mu, segala hikmat dan bimbingan dari Tuhan ketika kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan sabda-Mu. Kiranya Roh Kudus yang menolong kami untuk kami bukan hanya menjadi pendengar firman saja, tetapi sungguh menjadi pelaku firman di tengah-tengah segala tugas dan tanggung jawab kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Injil Yohanes pasal 6 ayat 8 sampai 11. Salah seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apa artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput. Duduklah orang-orang itu kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya." Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dilakukannya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Sahabat GKI, mana yang Anda pilih? Diberkati atau menjadi berkat? Tentu kalau bisa keduanya, kenapa tidak ya? Dan itulah yang sesungguhnya bisa kita temukan pada diri seorang Andreas, bahwa diberkati dan menjadi berkat ternyata adalah satu kesatuan. Dan keduanya memang tidak bisa dipisahkan. Kalau kita membaca seluruh Injil Yohanes, kita akan menemukan ada satu ciri khas yang menonjol dari seorang Andreas, termasuk dalam peristiwa yang tadi kita baca. Apa yang Andreas lakukan dalam peristiwa itu? Andreas bukan yang punya uang untuk membeli roti, bukan pula yang punya roti dan ikan. Dan jelas, Andreas juga bukan pribadi yang melakukan mujizat, tetapi Andreas mengantarkan seorang anak yang punya 5 roti dan 2 ikan. Mengantarkannya, membawakannya kepada Yesus. Lalu dari situlah kemudian terjadi mujizat sebagaimana dikisahkan di dalam Injil Yohanes pasal 6. Jadi apa yang menjadi peran seorang Andreas adalah dia membawa seseorang kepada Yesus. Di bagian Injil Yohanes yang lain, Yohanes 12 bersama Filipus, Andreas juga melakukan hal yang serupa, yaitu mengantarkan beberapa orang Yunani untuk kemudian pada akhirnya menyampaikan sesuatu kepada Yesus. Di awal mula Injil Yohanes, di pasal pertama ayat 40, salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Siapa yang dibawa oleh Andreas? Simon Petrus dibawa kepada Yesus. Jadi Injil Yohanes menyebutkan Andreas dalam beberapa peristiwa ini, menuliskan bagaimana ketiganya menceritakan sikap yang sama dari seorang Andreas. Dia adalah seorang pribadi yang membawa banyak pribadi untuk kemudian datang dekat dan sampai kepada Yesus. Mulai dari saudara terdekatnya sendiri sampai dengan orang-orang asing sekalipun. Dari orang dewasa sampai dengan anak-anak sekalipun,
dibawanya kepada Yesus. Dan bukankah demikian juga makna menjadi berkat, makna melayani, makna pelayanan, membawa banyak orang berjumpa datang kepada Tuhan lewat seluruh kehidupan kita. Dan yang menarik, kalau kita lihat perjumpaannya dengan Yesus, maka seharusnya Andreas bisa merasa paling berjasa karena dialah yang telah membawa Simon Petrus. Tetapi Simon Petrus yang ternyata di kemudian hari jauh lebih terkenal daripada Andreas. Nah, apakah Andreas marah? Apakah Andreas kecewa pada Yesus? Apakah kemudian dia mundur dari panggilan sebagai seorang murid? Ternyata tidak. Ya begitulah seorang Andreas. Tidak perlu merasa paling berjasa. Tidak selalu menjadi yang terdepan. Tidak perlu menjadi selalu yang terlihat. Tidak perlu merasa harus mendapat pujian, mendapatkan tepuk tangan, mendapatkan sanjungan, menjadi kecewa kalau kemudian tidak mendapatkan itu semua, ataupun perlu merasa iri kalau orang lain jauh lebih dikenal. Karena itu, mari kita belajar dari seorang Andreas. Hanya satu bagian, bawalah banyak orang untuk berjumpa, untuk datang kepada Kristus. Itulah diberkati dan memberkati. Kiranya demikian juga kehidupan kita, diberkati untuk memberkati. Mari kita berdoa. Kiranya ya Tuhan, hari ini Engkau memampukan kami bukan hanya untuk melihat dan mengalami berkat-Mu, tetapi juga menjadi berkat bagi banyak orang. Ketika melalui seluruh kehidupan kami boleh membawa, kami boleh mengalami pertolongan Tuhan yang membuat kami mampu untuk membawa pribadi-pribadi di sekitar kami untuk datang mendekat kepada Tuhan. Di tengah segala kelemahan dan keterbatasan kami, mampukanlah kami, ya Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat menjadi berkat, dan kiranya Tuhan juga terus memberkati kehidupan kita. Tuhan memberkati.